masa 4 saya itu sudah didatangi untuk eksekusi jaminan saya yang ada di BRI. Kebetulan jaminan saya itu gudang. Nah, kalau sudah gudang dia minta barang saya taruh di mana nanti ya kan bingung. Kondisinya segitu sekarang nggak tahu kemana. Kantornya juga udah nggak ada Pak, gitu kan. Komunikasi juga susah gitu. Jadi ya bergulir aja. Bahkan teman-teman ini sudah patah semangat karena nggak tahu harus gimana lagi. Pertama kali datang ke NTB kan Pak Zul dan beliau menjadi chairman. Beliau orang besar, tapi kenapa menyelesaikan masalah ini jadi orang kecil? Harusnya orang besar menyelesaikan ini dengan cara yang besar. Kalau dari historinya ya yang kemarin disampaikan bahwa sebenarnya ada angka, mungkin masnya udah tahu lah angka 24 yang harusnya turun ke kita tapi dipakai sama yang lain. Artinya teman-teman di sini korban juga gitu kan, korban dari penggunaan dana yang harusnya masuk tapi digunakan ke tempat yang lain. Karena dana itu bantuan pemerintah pusat itu gak bisa langsung mau pelaksana, dia langsung harus masuk dulu ke dinas pariwisata. Nah dari dinas pariwisata itulah baru masuk ke apa namanya, ke pelaksana gitu, ke IO. Nah tapi ternyata ya biasa, ini ada campur tangan politisnya juga karena Bang Zul sudah tidak jadi gubernur lagi sehingga dana itu yang harusnya bisa digunakan. Saya terlibat di MXGP mulai Pangkal Pinang, MXGP pertama. Kebetulan kita jadi salah satu tim supporting ya untuk ring 1-nya. Jadi menyangkut keperluan untuk ring 1 itu yang berkaitan dengan race-nya, penyediaan manpower, terus tim medis, rescue, marshal, masyarakat, perizinan ya. Intinya bagaimana inti kegiatan itu berjalan dengan baik. Jadi mulai Pangkal Pinang terus ke Palembang ya, ke Semarang, dan yang terakhir kemarin di NTB 2024. Saya absen sekali waktu itu 2022. Jadi awalnya di situ. Jadi karena tim kita awalnya di Pangkal Pinang terlibat, jadi mungkin ada experience, dan teman-teman di ring 1 ini alhamdulillah dapat kepercayaan terus untuk terlibat di situ gitu Pak. Gitu. Setiap penyelenggaraan, setiap kota, daerah beda-beda, itu kan sangat unik model kerjasamanya. Tapi pada prinsipnya kita ini bekerja di bidang apa, ya kita membuat suatu plan, budgeting, itu yang mereka akan bayar. Justru kita yang ikut menyusun, karena kita tahu akan seperti apa nanti berkaitan dengan yang kita handle. Jadi akhirnya itu menjadi suatu biaya di event, gitu kan. Misalnya saya ambil contoh kayak tim medis, itu kan ada standar sendiri, ya, yang diperlukan seperti apa, dokternya seperti apa, perlengkapannya apa, ya. Terus marshal juga kita bentuk sebagai suatu biaya. Kalau di event terakhir kemarin itu memang hampir semua teman-teman yang terlibat itu mempunyai tagihannya yang cukup besar. Kalau di NTB kemarin di tahun 2024 itu 2 seri diadakan di tempat yang sama, yaitu di Bandara Selaparang itu. Jadi selisih 1 minggu aja, ya 1 minggu, karena ya mungkin pertimbangan sponsor atau apa dana, sehingga di Sumbawa tidak terlaksana. Ya pada saat itu memang kerjasamanya. Jadi kalau diruntut 2022 itu penyelenggara di NTB ini kan PT Karsten. PT Karsten ini
penyelenggara 2022. Situ ada juga orang-orang yang hampir sebagian besar menjadi penyelenggara di 2024, hanya beda PT. Kalau 2023 itu Karsten, 2024 itu PT SCG. Tapi orangnya sama. Itu. Ya di 2024 inilah yang banyak masalah karena di teman-teman juga hampir sebagian besar terutama untuk vendor belum terselesaikan. Teman-teman banyak di berbagai macam aspek ya. Ada yang untuk supporting race-nya berkaitan dengan branding, perlengkapan mendukung seperti rigging, tribun ya, toilet, terus juga ada yang menyangkut untuk digital seperti TV ya, listrik, sound system gitu ya. Ya seperti halnya event lah yang lain. Cuman kalau kita berbicara event ini adalah motorsport, kejuaraan dunia, tentunya ada suatu hal yang berbeda di situ untuk bagaimana kita spek apa yang diperlukan. Jadi hampir semua sektor sampai dengan konsumsi pun ya masih ada kendala. Itu. Sampai yang paling kecil pun ya kebutuhan untuk, kan orang-orang luar tuh butuh transportasi lokal ya. Itu kan ada teman-teman lokal yang kita libatin untuk sewa motor di warga. Itu menurutnya belum clear, belum beres. Ya kalau dibilang skalanya setiap vendor itu hampir rata-rata itu masih penyelesaiannya itu masih di bawah 50%. Ya, bahkan ya ada yang cuma 5% gitu, 10% gitu. Kalau data yang masuk ke saya, sebelum saya kesini kan saya tanya, teman-teman ini saya perlu info karena akan ada yang perlu kita sampaikan. Itu saya hitung kan sampai 6,5 M. Total? Ya, yang ngirim data ke saya ya, itu belum yang lain gitu ya, yang lain. Anda punya bukti? Ya buktinya dari mereka. Kan ada tagihan-tagihannya, ada juga surat pengakuan utang daripada PT SCG, ada semua, itu kita record semuanya. Sampai PT SCG pun bikin pengakuan bahwasannya memang ada utang itu. Cuman pengakuan adalah pengakuan, kalau nggak ada langkah yang sifatnya konkret ya, seperti apa gitu. Apa itu Pak alasannya Pak? Alasannya ya kalau orang ditagih uang, nggak ada uang. Alasannya kan gitu aja. Yang kita terima seperti itu, diupayakan gitu. Dan PT SCG ini direkturnya Ibu Dias ya, Ibu Dias, komisarisnya Bapak Eri, chairman-nya itu mantan Gubernur NTB Bapak Zulkifli. Kalau Ibu Dias ini ditagih oleh vendor, selalu koordinasinya baik di percakapan di teman-teman semuanya selalu mengarahkan saya koordinasi dulu dengan Pak Eri sebagai komisaris dan chairman, kalau bahasanya itu sering dibilang bos-bos lah gitu. Itu. Jadi tidak ada suatu decision yang bisa konkret kalau di direktur SCG-nya. Dan kondisinya SCG itu sekarang nggak tahu kemana. Kantornya juga udah nggak ada Pak, gitu kan. Komunikasi juga susah gitu. Jadi ya bergulir aja. Bahkan teman-teman ini sudah patah semangat. Karena nggak tahu harus gimana lagi, gitu kan. Makanya kemarin pada yang ngirim data ke saya, seperti salah satu vendor percetakan, Mas saya ini barang habis, gitu kan. Ya jumlah saya memang 200 juta sekian. Gitu. Yang lebih besar dari saya banyak, ya yang besar aja nggak kebayar apalagi saya, gitu. Itu yang berapa data. Ada juga salah satu vendor yang menyediakan AC, teman-teman kita dari Bali, ternyata juga dibayarnya itu masih sangat minim. Dari angka 300 sekian dia masih dapat di bawah 50. Itu juga sudah semacam hopeless gitu lah. Karena begitu kita menanyakan, sistemnya mereka ini saya melempar gitu Pak. Melempar. Dari direktur dilempar ke bos-bos, kalau kita tagih ke bos-bosnya dilempar ke direktur gitu kan. Di pingpong gitu? Iya. Kalau tiki-taka sepak bola kan enak Pak. Nah ini tagihan Pak, gitu kan ya. Muter-muter aja nggak penalti gitu Pak, itu ya. Berarti udah berapa lama itu Pak dari selesai event, itu Agustus ya eventnya? Ya udah ulang tahun Pak, udah ulang tahun ini kalau ininya. Bahasanya kalau tagihan itu kan ulang tahun Pak, itu udah setahun lebih Pak. Ya, kita kan untuk bermain dengan lempar-lemparan kan butuh energi Pak, gitu. Dan teman-teman ya juga perlu sustainable ya.
kegiatannya, juga perlu beraktivitas gitu kan. Ya akhirnya energinya ya teman-teman juga terkuras untuk itu. Tapi di grup yang di vendor, yang ada saya dan beberapa teman-teman itu, kita ingin memperjuangkan gimana tagihan ini bisa selesai gitu kan. Gitu. Selesai dalam ini terbayar gitu. Ini kan bukan event APBD ya, tapi event ini dibantu sponsor dari Bank NTB. Bank NTB kan bank plat merah ya. Mungkin ada indikasi-indikasi ke sana yang ditangkap gitu kan. Ya kalau saya dari sisi vendor melihat, karena beberapa vendor dibayar sponsor dari Bank NTB. Juga penyelenggara tahun 2023 ini PT Karsten juga ada pembiayaan dari Bank NTB. Juga ada dana sponsor. Mungkin ada hal yang sifatnya perlu dipertanyakan ke mereka, itu ranahnya dari pihak-pihak penegak hukum lah untuk itu. Kalau saya nangkapnya seperti itu. Ya mungkin karena banyak teman-teman yang berkeluh kesah, speak up, gitu kan. Akhirnya ada benang merah, gitu kan. Akhirnya muncul seperti itu. Mungkin loh Pak. Saya kan nggak paham korupsi ya, karena saya juga nggak pernah berkecimpung yang direct untuk di proyek-proyek yang pemerintah langsung gitu ya. Tapi karena mungkin ada keterkaitan dengan Bank NTB, itu mungkin yang menjadi benang merahnya. Gitu. Dan teman-teman sendiri berharap dengan adanya sponsor itu beres tagihannya. Tapi ternyata kan enggak. Ada juga sih sponsor yang kita tahu dari Pertamina. Ya, dari Pertamina yang dulu diharapin teman-teman cair, ternyata setelah cair nggak tahu kemana gitu kan. Ya gelo lah, bahasa Jawanya gelo teman-teman. Kalau saya di operationnya menyangkut permit, itu di ring 1 itu kalau digabung itu kan masih satu lebih Pak. Tapi kalau di breakdown yang sifatnya operation yang saya handle direct itu di 250 sekian. Yang di lainnya itu ada yang menyangkut profesional, menyangkut track, ya menyangkut bagaimana kita mengerjakan track itu ya masih angkanya masih 900-an. Kalau digabung masih satu lebih. Gitu. Ya kalau operation itu kan sifatnya uang keluar Pak. Gitu kan. Kalau kita bagaimana kita menghandle situasi lapangan kan kita ini berhubungan dengan bagaimana kita operasional gitu. Ya tentunya inisiator event ini pertama kali datang ke NTB kan Pak Zul dan beliau menjadi chairman. Ya. Harusnya kalau menurut saya beliau orang besar. Tapi kenapa menyelesaikan masalah ini jadi orang kecil? Gitu kan. Harusnya orang besar menyelesaikan ini dengan cara yang besar gitu. Ya, teman-teman, ini kan soal kerjaan Pak. Masalah pasti banyak. Ya kenapa teman-teman nggak diajak ngobrol di awal, tapi cenderung dipingpong, cenderung mengambil posisi yang memang pada saat tagihan jadi chairman, pada saat kegiatan jadi kalau saya bilang dari central power lah Pak, gitu. Nah ini ya harus disikapi sebenarnya untuk itu. Dan mulai awal sampai sekarang tidak ada wadah untuk ayo teman-teman kita kumpulkan ya. Ini ada masalah ini, ya solusinya gimana? Kita masih punya ini kan tidak ada. Cenderung dikanalisasi masing-masing, ya. Dan cenderung kadang itu ditutupi, dilempar sana sini. Nah, ya kita orang kerja kalau lempar-lemparan, main opini kan cara politik Pak. Nah kita kalau cara kerja ada tagihan diselesaikan gimana ada masalah gitu. Dan sampai sekarang kita tetap fokus gimana kewajiban teman-teman ini bisa terpenuhi. Komunikasi dengan Pak Zul? Saya masih WA-an sampai, tapi udah lama nggak WA karena saya lihat responnya nggak produktif, ya cenderung tidak menjadi solutif gitu kan. Bahkan saya pernah berpikir ya udah saya selesaikan saya cara sendiri Pak, gitu. Harapan saya dengan kita selalu komunikatif, beliau bisa mengambil di posisi yang memang men-take over ini. Dalam artian itu kan anak-anaknya semua itu, ya. Anak-anaknya semuanya. Tidak dapat dipungkiri itu semuanya itu anak-anaknya semuanya. Bahkan kalau di PT-nya itu kan anaknya punya saham. Itu. Dan yang berkecimpung situ kan temennya anak-anaknya. Kalau kita ngomong anak-anak dalam hubungan keluarga ya. Tapi sebenarnya itu kan anak-anak muda semua. Gitu. Yang harus ada figur yang besar di situ gitu. Semuanya akan berjalan alamiah Pak. Ketika kita tidak ada respect, ya
silakan jalan sendiri. Karena mungkin beliau waktu itu juga dalam tanda kutip ya, di Pilgub juga kalah gitu. Pasti kan semua orang kalau kalah kampanye kan pasti kan ada masa apa Pak namanya Pak? Masa berkabung ya? Bukan? Iya, masa recovery lah Pak. Ya, kalau bahasanya Bu Direktur SEG itu selalu bilang cooling down dulu gitu. Ya, cooling down dulu. Tapi ya cooling-coolingnya lama terus Pak gitu. Ya, cooling-coolingnya sampai nggak ini. Dan ada statement juga dari Bu Dias bahwasannya tidak ada hubungannya antara event ini dengan konteks politik dan sebagainya. Itu kita sepakat gitu. Tapi yang penting kan outputnya apa kalau nggak ada hubungannya. Ya. Tapi kalau ternyata hanya statement, ya kita pasti akan mengaitkan gitu kan. Wah kok tambah semakin nggak jelas gitu kan setelah hajatan itu selesai gitu. Saya kira yang bertanggung jawab sebenarnya yang negosiasi sebenarnya yang negosiasi, karena memang bertanggung jawab mengantar kita ke Bu Dias itu sebenarnya dari yang negosiasi harga pertama itu. Kalau menurut saya loh ya. Tapi setelah itu saya tanyakan ya dilempar lagi ke pimpinan yaitu Bu Dias. Jadi kita bingung juga waktu itu. Tuh. Makanya saya berteman sama vendor lokal itu berharap sampai seberapa jauh mereka dibayar, tapi tetap sama, nggak ada yang dibayar. Nggak kemana-mana kita Pak. Kalau secara kita di perkumpulan vendor itu kita mencari solusi gimana bisa selesai. Ada personal, itu temen vendor. Bertindak secara personal. Mungkin karena dia sudah habis-habisan, sampai asetnya dijual, ya, perlengkapannya dijual, dan responnya sangat negatif, dijanjiin macam-macam. Mungkin dia sudah berpikir ya udah gitu. Kalau kontak sama saya, dia bilangnya ya saya udah habis-habisan gitu. Itu personal. Tapi kalau kita di grup ini lebih mendorong untuk gimana ini bisa selesai gitu Pak. Nggak punya uang Pak kita. Ya. Untuk urus-urusan kayak gitu kita nggak punya uang. Yang mendingan uangnya buat saya, buat anak saya sekolah atau apa gitu. Buat kita usaha gitu. Kan pasti ngeluarin uang Pak. Iya kan? Kalau ada yang bantu sana sini nggak mungkin Pak nggak ngeluarin uang. Ya, kita datang ke sini aja juga ngeluarin uang kan Pak. Kalau teman-teman tuh nggak ada. Maksudnya mau ke hukum itu udah bayangannya, wah kita pasti akan ini. Ya, ribet lah Pak. Ribet ya, kita ingin menyampaikan aja ya ini memang ada kewajiban yang harus diselesaikan oleh pihak mereka. Kalau dari awal itu saya sudah komunikasi dengan vendor lokal itu. Nah, jadi kalau toh memang saya harus mengarah ke hukum, pasti kita nggak kuat. Yang utama tentang keuangan dan kekuatan hukum itu. Saya ikut MXGP itu di awal di Sumbawa. Jadi pembayaran saya anggap aman, nggak pakai ribet lah ya. Nah, tapi setelah posisi di akhir tahun 2024 itu saya berusaha untuk mencari solusi dana. Sebelumnya kita juga dikasih tahu bahwa proses barang sudah masuk di lokasi itu ada DP. Ternyata tidak ada DP. Baru selesai pekerjaan saya hanya dibayar 40 juta dari total 765 yang belum terbayar 695. Saya di ring satunya ornamen tracknya, jadi ada gawangan, ada presentation gate, podium. Nah, podium itu
Kalau saya di Alpha Production. Jadi kita nyantai aja karena sudah ada kesepakatan mau diselesaikan sampai detik ini. Saya kebingungan padahal saya sudah berupaya mencari hutang bank ya 500 juta ya waktu itu. Karena saya mengantisipasi kondisi keuangan MXGP memang saya lihat yang pertama oke, yang kedua agak berbet gitu loh. Agak itu walaupun itu sudah terselesaikan yang periode kedua, yang 2024 ini sampai sekarang saya mencari solusi bagaimana tagihan ini gitu loh. Saya ke EO lokal juga gitu. Kondisinya pertanyaannya sama. Saya aja juga belum dibayar, Pak. Harus bagaimana kita? Apa kita harus menempuh jalan hukum? Seperti itu kemarin itu teman-teman yang EO lokal. Toh akhirnya EO lokal juga takut juga. Karena apapun bentuknya konsekuensinya itu nanti kita nggak akan pernah terbayar. Akhirnya saya cari solusi, cari temen bagaimana ini untuk menyelesaikan. Ketemulah perundingan sama Pak Endi. Karena apapun Pak Endi itu sudah acara yang sebelum di Sumbawa NTB itu dia sudah berkecimpung. Bahkan dia itu ahli lah, ahli segala sesuatunya tentang perizinan dan sebagainya. Akhirnya kita ajak ngomong, gimana Pak Endi solusinya ini? Kalau toh kita paksakan dengan secara hukum, kita pasti kalah, nggak ada kekuatan keuangan juga. Dan pasti hukum itu akan bisa dibeli kalau biasanya seperti itu. Akhirnya saya konsultasi sampai detik ini kita terus kompren ya dengan Mas Andi. Ya udah Pak, kita ambil data semua dari teman-teman yang ikut kita. Kalau itu kurang tahu banget situ saya, karena selama ini saya mengikuti atau ikut pelaksanaan proyek MXGP ini, saya anggap nyantai-nyantai aja bisa terselesaikan. Tapi kenyataannya sampai sekarang saya tunggu, bahkan saya komunikasi dengan direkturnya SEG Budias itu juga sekali, 2 kali, setelah itu sudah nggak ada komunikasi sampai sekarang. Bahkan saya punya nomor 2 pun juga nggak ada nggak ada komen gitu loh. Kata beliau itu saya selesaikan. Nah, bagi saya selesaikan sampai di mana, sampai kapan gitu. Nah ini yang jadi kita itu bingung, padahal kita punya beban bank itu nggak sedikit. 1 bulannya saya itu di 17 juta sekian, hampir 18 jutaan lah, karena 500 juta itu nggak sedikit nilainya di Bank BRI itu. Bahkan sampai Sampat saya itu sudah didatangi untuk eksekusi jaminan saya yang ada di BRI. Kebetulan jaminan saya itu gudang. Nah, kalau sudah gudang dia minta barang saya taruh di mana nanti, ya kan bingung gitu waktu itu. Kebetulan ada toleransi dari BRI, karena kita kerjasama dengan BRI itu lama. Tapi BRI apapun bentuknya ya ada batasannya juga. Kalau kita nggak mengikuti atau menyelesaikan, ya jelas kita dilelang. Pertama saya mintanya di bagian negosiasi harga. Waktu itu yang menangani itu Mas Yasir, yang menangani negosiasi harga di MXGP itu. Nah, sampai perwakilannya SEG ya Mas Yasir itu. Saya tagih ya sama.
kita hanya pelaksana negosiasi, tapi untuk pembayaran tetap ke Budias. Nah, Budias sempat ada pertemuan sama saya. Oke, Pak Saiful, mudah-mudahan ini terselesaikan. Setelah itu enak, kita komunikasi, telepon diterima. Setelah itu WA juga dijawab. Setelah itu ya nggak ada jawaban sama sekali. Akhirnya saya diarahkan ke Mas Rizky. Mas Rizky itu kalau nggak salah di situ ya juga sebagai penanggung jawab SEG. Nah, di situ sama ada komunikasi terus. Tapi setelah itu ya putus lagi sampai sekarang. Dari situ saya ya agak galau lah. Bank itu masih kurang 2 tahun kita. Artinya dari kemarin itu 3 tahun lah. Solusinya cari komunitas yang uangnya belum terbayar besar. Ya termasuk Mas Erik atau Mas Khoiri itu, terus sama Pak Agus. Nah, itu akhirnya inisiatornya ya tetap ke Pak Endi-nya ini. Ya waktu kalau saya terima pembayaran itu kita dijanjikan 30% barang masuk, ternyata kita nggak nerima. Dia janji barang terselesaikan, pemasangan dibayar. Ternyata saya hanya menerima 40 juta. Tuh, sampai sekarang ini. Ya itu saya sampai bingung kita itu loh. Saya tagih terus ya mulai komunikasi itu. Nggak bergerak, nggak ada penambahan lah, nggak ada pergerakan tambahan apa gimana, nggak ada. Akan jadi berubah nanti, bisa menang bisa kalah, itu yang jalan itu nanti pasti uang. Selama ini belum ada komunikasi negosiasi tentang saya bayar aku dapat berapa, belum ada. Karena dari negosiasi harga waktu kita masuk itu pun sudah lepas. Artinya saya tanya itu bukan urusan saya lagi. Itu sudah urusannya Bu Dias itu, Mas Ege. Itu aja. Jadi nggak ada negosiasi harus nanti kita bayar sekian, saya dikasih berapa, nggak ada. Menurut saya itu sangat pengaruh banget. Soalnya Pak Zulkifli itu saya dengar bikin NTB itu sebagai ikon motor, termasuk yang di Mandalika itu motor GP dan diimbangi dengan MXGP, itu ikon banget itu di NTB internasional gitu. Tapi kalau saya lihat kondisinya seperti ini, kita sudah dicoret dari kejuaraan MXGP, ya sudah, kita sudah nggak ada harapan lagi lah untuk membesarkan ikon motor di NTB. Menyayangkan sekali. Harapannya ya besok cair gitu Pak, ya saya bisa bayar utang gitu kan. Itu semua vendor punya utang Pak, jadi dengan adanya itu mereka pasti mempunyai langkah untuk survival. Saya juga punya utang gitu kan, saya yakin semua vendor juga seperti itu, saya tanya gitu kan ya. Harapannya ya besok bisa terselesaikan gitu kan ya. Ya kalau saya beranggapan dengan angka-angka yang minimal ada pergerakan yang produktif. Ini kan nggak ada pergerakan yang produktif. Pergerakannya pergerakan isu aja, main sana sini lempar. Semua kerjaan ada masalah Pak. Ya, yang penting itu kita bisa konstruktif. Selesainya bagaimana, langkahnya bagaimana, kan seperti itu. Ya, kalau nggak ada seperti itu ya, bagaimana kita mau bikin proyeksi, kita mau bikin antisipasi, bagaimana kita saling menjaga, kan nggak bisa Pak. Gitu. Selama ini kan hanya seperti itu yang dilakukan, hanya surat dikeluarkan, hanya pakai kata-kata gitu kan, suruh menunggu gitu kan nggak ada sifatnya yang
konstruktif gitu Pak. Kan kalau konstruktif kan kita 2 bulan ini kita ada rencana kegiatan ini nih untuk kita mengkapitalisasi atau kita mau apa gitu kan. Nanti kalau 2 bulan ini enggak ini kita ada plan B ini kan enak gitu Pak dibicarain. Kan nggak ada langkah seperti itu. Dan ini juga imbasnya kan teman-teman ini berkecimpung mulai MXGP pertama sampai terakhir kan juga pihak mereka kan juga mencium ternyata ada pengelolaannya nggak bagus. Ya, akhirnya kita juga mereka berpikir-pikir juga gitu untuk bagaimana event ini datang lagi ke Indonesia. Ya kan begini, teman-teman ini ada yang berkecimpung dia sebagai pegawai. Contohnya pegawai hotel, dia kena sanksi. Ada yang dipecat, ada yang diturunkan grade-nya, mereka punya keluarga, ya. Mereka ada yang di rolling, gitu kan, ada yang dipotong gajinya, gitu. Itu kalau mereka posisinya sebagai pegawai, Pak. Dan itu nyata, ya. Ada teman saya yang hotel itu sampai gajinya dipotong tiap bulan. Ada juga yang diturunkan jabatannya. Ada yang keluar. Tapi kewajibannya harus tetap dipenuhi. Jadi kamu tetap harus menyelesaikan ini. Nah, ini kan sudah ke personal itu. Tapi bagi teman-teman yang memang berkecimpung di situ, ya teman-teman survival, Pak. Seperti mencari pinjaman, mencari dukungan dan lain sebagainya. Otomatis ya kita harus survive, ya. Dan kita berharap ini selesai, gitu kan. Ini selesai. Memang ada hal yang berbeda. Kalau BUMN meskipun besar-besar yang kita tahu, ya mereka konsekuensinya lebih banyak dia sebagai pegawai, Pak. Gitu. Tapi kan ya fine-fine aja mereka kan gitu. Tapi kalau kita yang notabene katanya usaha event itu selalu menggerakkan UMKM dan lain sebagainya, kan kontradiktif. Gitu kan. Kontradiktif sebenarnya untuk hal-hal seperti ini gitu. Kalau saya sih bilang ya Pak Zul ini teman-teman suruh bayar aja gitu. Bagi saya pembicaraan untuk ini udah selesai. Untuk bicara ngobrol-ngobrol udah selesai. Yang diharapin ya nyuruh ke itu, ke SEG atau ke tim-tim itu diselesaikanlah ini gitu. Biar beban teman-teman yang jadi pegawai itu biar dipikul SEG lah. Biar beban-beban kita gitu, kita udah berkarya maksimal untuk hal itu. Gitu kan. Karena tadi pengen bilang SEG-nya udah nggak jelas kan. Ya memang kan dibikin seperti itu, Pak. Kalau jelas kan kita enak nagihnya. Kalau kantornya ada, orangnya ada kan jelas. Oh, orangnya udah bubar semua, Pak. Kalau harapan saya itu secepatnya lah. Apa yang menjadi beban saya, terutama di perbankan ini sangat kadang-kadang kita itu menangis harus bayar apa di kala tagihan itu sudah jatuh tempo. Haruslah secepatnya ada timbal balik pembicaraan apa yang harus menjadi kewajiban itu kan haruslah itu. Soalnya apapun bentuknya ini masalah perut juga, masalah tanggung jawab juga gitu. Saya sih sangat menyayangkan lah. Kami berharap juga ke Pak Endi-nya. Saya sudah menggantungkan diri kepada mereka karena kesepakatan dari teman-teman yang sudah punya komitmen ya udah itu. Kita berharap ke Pak Endi-nya. Sama-sama. Iya. Kita junjung bersama.